mungkin teman-teman yang sambil di kolom chat ya, sambil karena saya nggak bisa dengerin teman-teman semua. Jadi teman-teman bisa ngobrol di kolom chat. Misalnya udah kenal atau mungkin ada yang belum kenal sama sekali, ketik aja di kolom chat ya. Kenalkan, nama saya ini Kurniawan Gunadi. Nama saya Kurniawan Gunadi. Kalau teman-teman mau kontak mau berhubungan dengan saya, bisa langsung ke LinkedIn saya. Di sini teman-teman bisa menemukan informasi tentang diri saya. Ini kayak CV sih. Jadi teman-teman bisa ngecek karya yang sudah ada dan sebagainya, semuanya ada di sini. Kemudian hari ini kita akan berbicara, sebenarnya kemarin dia ngasih tahu tentang project management. Sebenarnya untuk mata kuliah, untuk konten seperti itu tuh ada sertifikasinya teman-teman. Meskipun saya bisa ngerjain project, tapi saya nggak punya kapasitas untuk deliver konten tersebut, sehingga kemarin dia materinya tentang gimana sih kita ngasih tentang mimpi-mimpi dan bagaimana agar mimpi kita itu achievable. Nah, saya akan langsung ke materi. Ini nggak ada yang ngetik di kolom chat nih, sedih banget. Halo, bentar. Nanti, halo. Teman-teman, saya akan bicara tentang gimana sih agar goals kita atau mimpi kita atau cita-cita kita atau apapun yang teman-teman pengen itu bisa terwujud dalam arti bisa kecapai lah, kampanye kayak gitu. Apapun yang sebenarnya jadi goalsnya, mau cita-cita, mau jadi apa, mau punya pendapatan berapa, mau lulus kapan, itu sebenarnya kan segalanya intinya adalah dreams ya, mimpi-mimpi kita yang barangkali kita punya banyak sekali mimpi, tapi kita nggak tahu gimana sih nge-manage mimpi-mimpi kita dengan benar. Nah, ini adalah pelajaran hidup yang saya dapatkan sejak tahun 2013, sehingga dalam waktu yang tidak begitu lama, apa-apa yang mungkin jadi tujuan teman-teman itu bisa saya dapatkan dalam waktu kurang lebih 2-3 tahun. Pertama adalah teman-teman ini. Jadi kalau kita punya apapun, mau jadi penulis kayak mau jadi apa, sebenarnya apapun goalsnya ya, teman-teman harus punya pertama ini, set goals. Nah, goalsnya itu mau jadi apa? Lulus gampangnya, kayak kalau teman-teman mau lulus habis lulus mau jadi apa? Tapi dalam konteks ini adalah teman-teman harus punya goalsnya itu yang jangka panjang. Emang ada yang namanya tujuan jangka pendek, ada yang namanya tujuan jangka panjang. Tapi dalam konteks ini adalah tujuan jangka panjang. Kenapa? Harusnya tujuan jangka pendek itu adalah turunan dari tujuan-tujuan di jangka panjang teman-teman. Sehingga kalau teman-teman punya tujuan yang jauh gitu ya, misalnya sampai 50 tahun ke depan, kira-kira 50 tahun ke depan goalsnya apa sih gitu. Atau bahkan mungkin ada yang tujuannya misalnya, aku mau ke surga gitu. Itu kan tujuan goals yang jauh, sehingga apapun yang menjadi tujuan jangka pendek itu akan mengarah kepada goals yang jauh itu teman-teman. Kayak aku kenapa memilih pekerjaan sebagai penulis, karena goalsnya sebenarnya bukan sebagai penulis, tapi goalsnya adalah sesuatu yang jauh lebih panjang daripada sekedar menjadi penulis. Karena hal-hal seperti ini mungkin yang nggak ada di banyak orang. Kayak gini, misalnya teman-teman mungkin di semester 8, semester 7 gitu kan, terus habis lulus ditanya mau jadi apa gitu kan, pilihannya kadang-kadang pilihannya menjadi semakin semakin pragmatis, ketika ya udah aku jadi apa aja yang penting bisa dapat duit misalnya dari kerja sebagainya, nggak apa-apa deh. Justru ketika kita punya goals yang benar-benar jauh, teman-teman bisa ngecek kira-kira misalnya habis lulus jenis pekerjaan apa yang bisa teman-teman ambil yang bisa mendukung goalsnya teman-teman yang jangka jauh itu kayak gitu. Nah, penulis itu adalah salah satu cara atau jalan yang saya gunakan untuk meraih goals yang saya buat. Ini cuma alat doang, cuma jalannya aja. Ada sekian banyak jalan dari jenis pekerjaan misalnya buat mencapai goals itu, tapi ketika saya cek, nah habis ini ya, ketika saya cek, ini jalan yang paling memungkinkan untuk saya ambil, kemudian effortnya lebih sedikit, kemudian waktunya bisa lebih cepat dengan bisa mendapatkan hal-hal yang jauh lebih besar daripada sekedar pekerjaan yang lain gitu. Jadi kayak kalau kita ngecek dari sekian banyak cara, ini adalah cara yang paling efisien dan efektif, bahasanya kayak gitu. Dari set goals ini teman-teman juga harus ngecek. Biasanya kalau kita masih bingung tentang mimpi-mimpi kita sebagainya, pertama adalah teman-teman jangan terlalu banyak bikin tujuan. Kalau aku sih tujuannya itu nggak pernah lebih dari 5, teman-teman. Maksudnya tujuan jangka jauhnya ya.
jangka panjang itu nggak pernah dari 5. Karena kalau tujuan jangka pendek itu pasti banyak. Besok misalnya mau katakanlah habis ini mau S2 sebagainya, itu kan tujuan jangka pendek ya. Nah, tujuan jangka panjang itu tidak pernah banyak. Kenapa? Karena kalau banyak itu teman-teman pusing. Udah tujuan jangka jauhnya banyak, nanti ketika diturunkan kan makin banyak. Satu goals aja bisa turun sampai 10 sampai 20 goals jangka pendek kayak gitu. Sehingga teman-teman make sure mana yang benar-benar jadi tujuan teman-teman dalam hidup ini. Kalau teman-teman punya mimpi, coba gali lagi deh, benar nggak sih itu yang mau dituju, atau ada yang lebih besar daripada itu. Kemudian yang kedua adalah nggak spesifik, nggak jelas gitu. Jadi ketika tujuan kita nggak jelas, misalnya nggak jelas itu benar-benar masih abu-abu, nggak tahu. Misalnya teman-teman udah menentukan, gampangnya kalau tujuannya, aku pengen lulus menjadi mahasiswa yang bermanfaat, aku pengen bermanfaat buat umat. Itu tuh nggak spesifik, nggak jelas. Bermanfaatnya seperti apa, bagaimana kita bisa mengukur bahwa itu menjadi bermanfaat, bentuk kebermanfaatannya apa, semuanya itu harus detail dan clear. Sehingga tidak ada lagi hal-hal yang sifatnya nggak jelas. Sama kayak misalnya teman-teman ngobrol sama orang tua gitu kan, ngobrol sama orang tua pulang ke rumah, terus ditanya habis ini mau jadi apa, misalnya habis lulus itu paling enak kan sebagai contoh, habis ini mau jadi apa gitu kan, terus teman-teman bingung, atau aku pengen jadi orang yang bermanfaat deh. Orang tua itu nggak ngerti orang anak yang bermanfaat itu seperti apa. Sama kayak misalnya kita teman-teman menjelaskan pekerjaan-pekerjaan yang orang tua nggak paham. Misalnya habis lulus mau jadi apa, aku mau jadi content creator gitu. Kalau kamu tidak bisa menjelaskan secara baik apa itu konten kreator kepada orang tua misalnya, alias nggak spesifik, teman-teman pasti tujuan itu akan susah banget dicapai. Karena nggak ada bentuk realnya, intinya kayak gitu. Teman-teman sama kayak dengan kayak misalnya tujuannya aku pengen masuk surga. Surga itu kan ada, dan kita mengimaninya kan misalnya gitu. Jadi hal-halnya itu sifatnya itu benar-benar real gitu. Kemudian yang ketiga, ketika teman-teman bikin goals itu, bisa jadi teman-teman gagal karena goalsnya itu tidak bisa diturunkan menjadi action plan. Tidak ada langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut. Sekalipun ada, teman-teman jangan-jangan tidak bisanya itu kayak gini. Pertama, goalsnya itu emang tidak bisa diturunkan menjadi action plan. Kedua, teman-teman nggak tahu cara nurunin jadi action plan. Misalnya habis lulus teman-teman, aku pengen banget bikin startup ini gitu. Pengen bikin startup tentang dunia pendidikan. Tapi ketika teman-teman ditanya bagaimana langkah-langkah untuk membuat startup tersebut, teman-teman nggak tahu. Nah itu, teman-teman nggak bisa menurunkan goals teman-teman jadi action plan, itu bahaya banget. Kayak gitu. Jadi cuma mimpi di siang bolong aja. Kemudian, nah ini, yang jadi penting sebenarnya adalah, teman-teman itu nggak apa-apa bingung. Intinya adalah, kalau sekarang itu masih nggak punya tujuan, maksudnya nggak punya goals jangka panjang, itu nggak masalah sama sekali. Justru ketika teman-teman bingung, itu adalah waktunya untuk teman-teman nyari sebenarnya sekarang. Tapi ini ada catatan di bawahnya. Yang penting adalah teman-teman nggak berdiam diri atau berhenti. Misalnya teman-teman, aduh aku nggak ngerti nih mau jadi apa nih habis ini nih, nggak tahu diriku tuh maunya apa sih gitu. Terus teman-teman diem doang di kosan, nggak ngapa-ngapain, bersosialisasi enggak, ikut organisasi enggak, berkegiatan sosial juga enggak. Jadi cuma merenung untuk mendapatkan wangsit gitu ya, ilham, tiba-tiba dapat goals, itu nggak bisa. Teman-teman harus bergerak. Salah satunya misalnya teman-teman melakukan asesmen. Untuk asesmen itu biasanya sama psikolog dan sebagainya. Jadi teman-teman, intinya adalah sekarang bingung itu nggak apa-apa. Kayak teman-teman habis lulus mau kerja jadi apa sekarang nggak tahu, itu juga nggak masalah kayak gitu. Yang penting teman-teman nggak berhenti. Intinya kayak gitu. Nggak berhenti buat nyari ya, kayak gitu. Belum ada tujuan sekarang itu nggak masalah. Yang penting tujuan jangka pendek itu masih ada. Karena tujuan jangka jauh atau jangka panjang itu emang mendapatkannya itu nggak tiba-tiba dapat, itu nggak bisa. Pasti banyak sekali melewati hal-hal yang nggak enak lah, intinya kayak gitu. Kemudian, nah ini dia action plan. Ketika teman-teman punya goals, punya punya dreams gitu ya, punya project, punya apapun kayak gitu, teman-teman harus bisa menurunkannya jadi action plan. Nah, action plan itu kalau kita bilang bahasa sederhananya itu, coba deh kalau kamu bikin rencana, ada rencana A, B, C, D, sampai Z gitu. Sampai alternatif rencananya untuk mencapai tujuan tersebut. Misalnya teman-teman mau ke Jakarta dari Jogja. Jalannya kan banyak banget. Mau pakai sepeda bisa, mau jalan kaki bisa, naik pesawat bisa, naik kereta bisa, bawa mobil sendiri bisa, bawa motor bisa. Semua jalan itu, semua kemungkinan itu, teman-teman harus analisa. Benar-benar dipikirkan matang-matang, kemudian cek kira-kira kalau yang jalan A ini effortnya seberapa besar, apa yang harus aku lakukan, risikonya apa, semuanya dipetakan.
Nah, bikin action plan ini kalau teman-teman nggak bisa ya, teman-teman bisa minta bantuan sama sahabat atau siapa, diskusi, intinya gitu, diskusi. Karena mungkin kita misalnya teman-teman tadi kayak mau ke Jakarta, teman-teman belum pernah naik pesawat. Tapi ada teman-teman, ada orang lain yang pernah ke Jakarta naik pesawat dari Jogja. Kamu bisa nanya, nanti bandaranya di mana ya? Naiknya apa? Kalau tuh udah nyampe Jakarta, turunnya gimana ya? Harganya berapa ya? Itu adalah gunanya kita punya mentor, punya orang-orang tua yang bisa menjadikan, bisa diminta pertimbangan atau nasihat teman-teman. Jadi ketika kita bikin action plan, agar kita nggak mengulang kesalahan dan sebagainya, penting banget untuk kita itu punya mentor. Kayak gitu. Sama kalau mau bangun bisnis, bangun apapun, action plan ini akan sangat mudah ketika teman-teman itu punya mentor. Sehingga teman-teman nggak harus memulai dari nol, tapi langsung belajar. Orang lain itu salahnya apa sih di action plan kemarin? Sehingga aku langsung bisa ngekat kesalahan-kesalahan tersebut. Intinya kayak gitu. Kemudian, nah ini nih yang measurement. Kalau bahasa sederhananya kayak gini teman-teman. Kalau di kuliah kita jelas ya, maksudnya menjadi mahasiswa berprestasi itu measurementnya jelas, nilainya A semua misalnya, IPK-nya 4 sampai lulus misalnya, terus ikut conference, banyak sertifikat, aktif di organisasi, measurementnya itu jelas. Tapi ketika teman-teman sudah lulus dari kuliah, teman-teman sudah tidak punya measurement seperti itu, sehingga teman-teman harus bikin measurement sendiri. Kebayang nggak? Ketika ketika udah lulus nih, lulus kuliah, aku udah berhasil atau enggak ya? Kita nggak tahu gitu. Aku udah nyampe mana ya? Kita bingung kalau teman-teman nggak punya measurement. Nah, measurement ini adalah turunan dari goals tadi sebenarnya teman-teman. Ketika kita punya goals, kita harus punya measurement yang jelas. Misalnya, katakanlah goalsnya menjadi seorang penulis. Measurementnya apa? Misalnya, per tahun melahirkan 1 karya. Misalnya, tahun kelima harus masuk ke penerbit major misalnya. Penjualannya sekian eksemplar. Itu adalah measurement yang kita buat sendiri, apalagi pasca lulus. Kalau masih kuliah kayak gini, kita menggunakan measurement yang sifatnya umum dipakai oleh banyak orang. Tapi ketika teman-teman sudah lulus nanti, lepas dari kuliah, teman-teman harus membuatnya sendiri. Teman-teman mau bekerja, mau di perusahaan apapun, mereka pasti punya measurement sendiri. Tapi teman-teman juga harus punya measurement. Kira-kira mau berkarir, udah ayah udah punya. Teman-teman harus ngecek, kira-kira aku mau bekerja di bidang ini berapa lama? Aku harus naik jenjang karir berapa cepat kayak gitu. Sama kayak misalnya, kalau misalnya katakanlah misalnya gaji misalnya, aku dalam tahun ini harus mengalami kenaikan gaji minimal 3 kali lipat. Gimana caranya? Itu ada ya. Measurement itu yang harus teman-teman buat sendiri. Kita nggak bisa menggunakan standar orang. Nah, ini yang jadi capek adalah ketika kita udah lulus kuliah, ketika kita terjun ke masyarakat, kita mau mengejar mimpi-mimpi kita, karena bisa jadi kan mimpi kita sama mimpi teman kita kan sama-sama pengen jadi seorang engineer, sama-sama pengen menjadi seorang guru. Kadang-kadang mimpi kita dengan orang lain itu sama, tapi yang jadi berbeda adalah di measurementnya. Jangan sampai kita menggunakan tolak ukur atau ukuran orang lain untuk mengukur mimpi kita sendiri. Itu akan capek banget. Itu kalau bahasa anak-anak membandingkan diri dengan orang lain ya, intinya kayak gitu. Sehingga itu adalah sehingga gini, kalau teman-teman emang nggak punya measurement, itu akan jadi fatal banget. Teman-teman bisa stres, teman-teman bisa pusing. Kita kayak udah effort banyak banget, terus teman-teman kita udah nyampe sana kayak gitu, udah nyampe jauh dalam waktu yang sama gitu. Kadang kita jadi pusing, aduh, membandingkan diri kita terus karena kita menggunakan tolak ukur orang lain. That's why teman-teman harus punya measurement sendiri gitu. Ya, buat checkpointnya, timeline yang jelas. Ini aku garis bawah yang timeline. Ketika kita punya ukuran, teman-teman juga harus punya timelinenya. Kenapa? Ini penting teman-teman. Ketika teman-teman punya goals, apalagi ini yang jangka pendek ya, untuk mencapai goals yang jangka jauh tadi, kalau teman-teman nggak punya timeline, teman-teman akan stuck di sana. Biarnya gini, teman-teman, aku mau bekerja di sini dalam waktu 2 tahun misalnya. Aku punya goals ini harus kecapai dalam 2 tahun. Kalau 2 tahun nggak kecapai, teman-teman punya pilihan untuk mendelete atau menghapus tujuan tersebut, pindah ke yang lain, sehingga teman-teman nggak stuck di situ aja, kayak gitu sih. Nah, ini dia evaluasi. Nah, ketika teman-teman mengevaluasi tadi ya, banyak sekali time manajemennya, terus measurementnya, terus ketika teman-teman tahu bahwa ini nggak visible untuk dilakukan, ya nggak apa-apa ngubah tujuan. Artinya gini, kadang-kadang kita bahasanya ya, dicap sebagai orang yang pelin-pelan, sebagai orang yang tidak berpendirian hanya gara-gara kita mengubah tujuan kita. Hari ini misalnya, aku habis ini kayaknya nggak mau aja deh jadi PNS gitu kan. Ya udah, aku mau pokoknya kerja mandiri. Setelah teman-teman melakukan kerja mandiri selama 3 tahun katakanlah misalnya, terus teman-teman merasa bahwa
kayaknya goals jangka jauhku itu jauh lebih mudah ketika aku jadi PNS. Ya nggak apa-apa jadi PNS tiba-tiba kayak gitu. Yang teman-teman berusaha untuk mendaftar di sana itu nggak masalah. Bodoh amat kata orang lain. Kenapa? Karena balik lagi ke sini, teman-teman harus punya measurement sendiri kayak gitu. Jadi ini akan jadi sangat sangat sifatnya akan sangat subjektif. Artinya antara orang yang satu dengan orang yang lainnya itu pasti berbeda, teman-teman. Kita hanya bisa belajar dari orang lain, bagaimana orang lain membuat ukuran terhadap dirinya, bagaimana orang lain menurunkan action plan, bagaimana orang lain memilih jalan untuk mencapai goalsnya. Karena akan lebih enak adalah ketika kita punya circle atau orang-orang dekat atau orang-orang dalam perteman gitu ya, teman yang mimpinya mungkin mirip-mirip sehingga kita bisa belajar satu sama lain kayak gitu sih. Itu kemudian selesai ya, aku cuma menyampaikan materi tersebut secara singkat biar kita banyak ngobrolnya sih teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau tanya di sini itu bisa banget langsung di kolom chat atau mungkin via mau mengizinkan open mic juga terserah, karena kita punya waktu sampai jam 11 yang artinya itu 32 menit lagi kayak gitu sih. Wah, alhamdulillah ya, berarti dapat lebih banyak waktu teman-teman buat tanya jawab nih. Langsung aja disampaikan kembali ya tadi teknisnya buat tanya jawab. Silakan teman-teman yang mau bertanya acungkan tangannya via emoticon ngacung ya. Nah, ini udah ada Salma. Mangga Salma, boleh ditanyanya via mic, boleh via teks juga ya di chat. Oke. Punten mau nanya Kang, gimana cara nentuin measurement yang tepat buat diri kita? Apakah ada ketentuannya? Ketentuan. Jadi gini, membuat measurement untuk diri sendiri dan siapa yang membuat ketentuannya itu adalah diri kita sendiri. Kayak begini, ibaratnya aku ngasih contoh kayak gini. Aku kan memilih jalan untuk goals kan jauh. Tapi ketika itu aku milih jalan salah satunya adalah dari banyak pilihan ya untuk mencapai goals tersebut adalah menjadi seorang penulis. Ketika aku memilih jalan itu, kemudian aku memecahkan ukurannya. Ukurannya itu banyak hal teman-teman. Jadi ini sangat subjektif. Teman-teman mau mengukurnya dari sisi yang mana? Sisi akhirat juga bisa, sisi dunia juga bisa. Misalnya sisi dunia gini, aku harus menciptakan karya per tahun misalnya berapa. Kemudian dari pekerjaan ini minimal aku harus mendapatkan pendapatan per bulan itu berapa. Itu clear. Jadi katakanlah kalau itu nggak kecapai, aku bisa ngeval gitu. Per bulan itu aku bisa ngeval kenapa ini nggak kecapai, kenapa ini nggak kecapai, itu jelas kayak gitu. Kemudian berapa lama kan teman-teman mungkin juga ada yang tahu kalau selama ini tulisanku itu saya publishing di langit-langit di tempatku sendiri. Jadi berapa lama aku akan saya publishing. Kemudian kapan aku harus masuk ke dalam penerbitan. Setelah dalam level ini, sampai kapan aku akan menulis, sampai kapan akan menulis itu maksudnya gini, sampai kapan aku akan memproduksi tulisan aja, yang artinya bisa jadi besok merambah ke dunia dunia musik, bisa jadi juga ke dunia film. Jadi ada orientasi seperti itu teman-teman. Jadi semuanya clear. Kenapa? Karena aku tahu tujuan ini adalah tujuan jangka besar yang jangan sampai jalan yang sudah kita pilih, apalagi misalnya soal pekerjaan misalnya. Soal pekerjaan adalah ketika kita memilih habis lulus ya, itu buat mengubahnya itu susah banget. Artinya kalau misalnya teman-teman ketika daftar PNS, ketika daftar di perusahaan misalnya, itu kalau teman-teman mau ngubah keputusan-keputusan yang sifatnya semi permanen kayak gitu itu agak susah teman-teman. Jadi teman-teman harus clear measurement-nya itu apa aja. Nah, terus apalagi ya? Misalnya tentang ini goals tentang berkeluarga misalnya, pernikahan misalnya. Kalau teman-teman menentukan calon misalnya gitu, teman-teman juga harus punya measurement. Kira-kira calon yang harus fit sama aku itu yang kayak gimana, dan teman-teman harus menaati measurement ya teman-teman buat sendiri gitu. Kriterianya seperti apa, orangnya harus seperti apa, teman-teman yang menciptakan, bukan orang lain. Termasuk bukan orang tua, bukan tetangga, bukan. Kenapa? Karena kalau kita kekeh sama kriteria yang kita buat, karena gini, banyak sekali hal-hal yang apalagi teman-teman udah semester 8, semester 7 mungkin ya, semester akhir kan rata-rata, iya nggak, Bi? Itu sebenarnya ada anak SMA juga Kang di sini. Ada anak SMA, nggak apa-apa. Anak SMA juga bisa belajar gini. Ketika adik-adik yang SMA misalnya memutuskan untuk ngambil jurusan kuliah, katakanlah ini jurusan kuliah, itu kan teman-teman harus bisa ngecek ini aku bisa nggak ya menjalani. Karena gini, mungkin yang kakak di sini bisa bisa curhat ya nanti di sini ya.
Jadi kayak sekali kita ngambil jurusan kuliah, itu ngubahnya itu agak repot teman-teman. Repotnya pertama adalah misalnya teman-teman udah jalan 2 semester terus tiba-tiba merasa salah jurusan. Mau ngomong sama orang tua bingung karena kuliah kalian juga dibiayai sama orang tua. Mau menjalani terus juga pusing gitu kan. Terus mau lulus jadi apa dengan jurusan atau bidang tersebut juga nggak tahu. Kayak gitu. Jadi ketika teman-teman menentukan jurusan misalnya, paling gampang jurusan kuliah misalnya, lakukanlah asesmen yang ada di poin ini tadi. Nih, mana ya? Nih. Lakukanlah asesmen. Teman-teman benar-benar sebenarnya kemampuannya itu ada di mana, terus kira-kira ini fit sama aku atau enggak, kayak gitu sih. Jadi siapa yang membuat measurement, terus apa ada ketentuannya, itu teman-teman sendiri yang membuat. Teman-teman bukan orang lain, sehingga ketika teman-teman menjalani hal tersebut misalnya, itu teman-teman bertanggung jawab atas diri teman-teman sendiri. Ini aku yang memilih, gitu. Ini adalah pilihanku, ini adalah hal yang aku tentukan sendiri, sehingga teman-teman nggak ada celah untuk menyalahkan orang lain. Jangan sampai ketika teman-teman sudah kuliah, aduh, misalnya adalah measurement sama ketentuannya itu dibuat sama orang tua teman-teman. Wah, dulu yang milihin jurusan ini orang tuaku nih bodo amat. Terus ketika teman-teman nanti udah lulus, terus nggak dapat sebagainya, teman-teman menyalahkan orang lain, alias menyalahkan orang tua, blaming, intinya kayak gitu. Teman-teman jadi blaming. Tujuanku nggak kecapai gara-gara ini bukan aku yang membuat measurementnya. Teman-teman menjalani sesuatu pakai ukuran orang lain itu pasti akan repot banget nantinya. Kayak gitu teman-teman. Jadi bisa dipahami ya bahwa ketika kita membuat measurement sendiri, kemudian membuat ketentuannya sendiri, kita akan bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Kayak gitu sih. Kemudian Silmi ya ini ya, bertanya bagaimana kita boleh yang Silmi oleh orang tua, apakah dalam prosesnya harus mengubah mimpi yang lain sesuai dengan keinginan orang tua atau kita menjalankan dan dua-duanya nggak boleh, intinya gitu. Teman-teman harus menjalankan. Jadi ini harus mengubah mimpi yang lain sesuai dengan keinginan orang tua satu, atau menjalankan tanpa dukungan orang tua. Saya nggak sepakat dua-duanya, karena ada pilihan ketiga teman-teman, yaitu menjalani mimpi kita plus dapat dukungan. Caranya ada, intinya kayak gini. Kenapa orang tua kita itu nggak bisa memahami yang jadi mimpi kita? Masalahnya kadang-kadang di komunikasi. Artinya adalah orang tua itu nggak paham anaknya itu mau kayak gimana gitu. Sementara kita juga paham bahwa setiap orang tua itu kan pengen yang terbaik buat anaknya. Cuma definisi yang terbaik itu berbeda, bahasanya itu berbeda. Sama kayak misalnya teman-teman sekarang yang mau lulus gitu ya, atau yang mau lulus SMA, yang mau lulus kuliah, itu sama aja. Teman-teman pengen banget masuk dunia katakanlah aku punya minat banget nih di bidang seni rupa, katanya yang anak SMA misalnya bidang seni rupa, tapi orang tua kamu nyuruh kamu masuk ke kedokteran gitu. Sakit kepala ketika kamu kuliah kedokteran gitu. Itu sakit kepala banget. Kenapa? Karena harusnya kita bisa membangun nilainya itu di awal kayak gitu. Sama kayak teman-teman yang mau lulus kuliah, besok aku pengen banget kerja di startup ini, terus orang tua, kamu ngapain kerja di tempat kayak gitu, mending jadi PNS aja yang udah jelas kayak gitu. Jadi apa yang jadi tujuan kita, kemudian apa yang jadi keinginannya orang tua itu nggak pernah ketemu. Masalahnya biasanya di komunikasi. Artinya gini, teman-teman tidak bisa menjelaskan goals teman-teman sendiri. Itu sebenarnya kuncinya di situ. Pertama, aku ada pertanyaan sebenarnya buat teman-teman di sini, sambil dijawab ya, sambil dijawab di kolom chat. Di sini ya. Coba aku pengen tanya buat teman-teman semua, dijawabnya punya dan tidak punya. Teman-teman punya nggak sih rencana hidup sampai minimal 5 tahun ke depan? Dijawab ya. Belum ada yang jawab. Punya. Oke. Next. Via punya? Belum punya ya. Punya, aku belum. Oke. 5 tahun ya paling enggak. Kenapa 5 tahun? Karena kalau 1 tahun sebagainya terlalu pendek. Oke, sebentar. Sob, sekarang buat yang sudah punya, pertanyaan berikutnya adalah, apakah orang tua tahu rencana 5 tahun ke depan teman-teman? Jawab iya dan tidak. Bagi yang tadi, apakah orang tua tahu rencana? Yang jawab cuma satu, orang tua tidak mau tahu. Oke. Setengah tahu itu tidak tahu sama. Jadi jawabannya cuma iya dan tidak ada tahu. Oke. Nah, sekarang teman-teman sudah paham kan kenapa teman-teman sama orang tua itu nggak pernah ketemu? Karena apa yang jadi tujuan teman-teman itu tidak pernah terkomunikasikan kepada orang tua. Itu kuncinya di situ. Kalau teman-teman punya rencana, punya plan sampai 5 tahun, 10 tahun, bodo amat ya panjangnya sebanyak apa. Yang harus teman-teman lakukan adalah menceritakannya kepada orang tua teman-teman. Diskusi, buka forum diskusi dengan orang tua. Ajak orang tua untuk duduk bersama, kemudian ajak orang tua untuk
mendengarkan apa yang ingin kita sampaikan. Pak, Bu, atau Ma, Pak, apapun panggilannya ya. Aku ingin cerita tentang rencana hidupku ke depan. Ini 5 tahun lagi itu aku punya rencana ini, mau S2 kapan, mau S2 di mana, mau nikah kapan, nikah dengan orang yang seperti apa, kriterianya kayak gimana. Di situ teman-teman akan membangun yang namanya komunikasi, kedua deal-dealan. Deal-dealan itu kayak gini, kan tujuan teman-teman, tujuan atau kriteria yang teman-teman buat dalam plan 5 tahun ke depan itu kan banyak banget ya. Misalnya kerjaan misalnya. Aku mau kerja di sini nih, kerja sebagai ini. Kamu harus menjelaskan tuh secara tadi ya di bagian depan ya. Harus benar-benar spesifik kerjaannya itu ini kalau di market misalnya atau di pasar harga gajinya itu segini misalnya sebagai seorang IT engineer harga gajinya itu segini Pak, terus kerjanya itu di kota misalnya di Jakarta, boleh nggak di Jakarta? Oh nggak boleh, kamu harus punya punya alternatif yang lain gitu, alternatif. Terus misalnya mau nikah gitu, aku mau nikah gitu. Sama siapanya bodo amat, yang penting adalah ketika teman-teman punya set goals mau nikahnya itu kapan. Terus kriteria orangnya, aku mau nikah dengan kriteria orang seperti ini. Kamu diskusi sama orang tua. Boleh nggak dengan suku di luar Sunda misalnya? Orang tua bilang, oh nggak boleh, ya nggak masalah. Teman-teman tinggal, orang Sunda kan juga banyak yang baik misalnya kayak gitu. Nggak semuanya buruk. Sama kayak, kadang-kadang kan kita pengen banget, oh harus nikahnya sesuku semuanya. Itu sebenarnya nggak masalah, mau nikah sama tetangga sendiri juga nggak masalah selama dia baik, kayak gitu. Terus teman-teman yang SMA nih mau kuliah, teman-teman petakan semua jurusan yang paling teman-teman suka dan teman-teman cari informasi yang sangat detail tentang jurusan tersebut. Dulu kalau aku mau masuk seni rupa, aku sampai ajak orang tua itu ketemu sama guru seni rupa karena aku nggak bisa menjelaskan, maka aku butuh orang lain untuk menjelaskan. Kalau teman-teman misalnya yang mau lulus, kalau teman-teman tidak bisa menjelaskan tentang jenis pekerjaan yang ingin teman-teman jalani, terus ada temanmu atau kakak kelas yang dekat gitu ya menjalani pekerjaan tersebut, bawalah ke rumah, ketemu sama orang tua, terus ngobrol kayak gitu. Jadi kadang-kadang kita tidak harus menjelaskannya sendiri, tapi butuh bantuan orang lain. Ajaklah orang tua untuk masuk ke dalam circle-circle yang selama ini kamu ada. Ikut kegiatanmu, ikut komunitasmu, ajak mereka bertemu dengan teman-temanmu. Itu adalah bahasa-bahasa yang kita gunakan untuk menyampaikan mimpi-mimpi kita kepada orang tua, teman-teman. Nah, kalau aku kayak gitu dulu. Tahun 2014 aku menjelaskan rencana hidupku 20 tahun ke depan sejak tahun itu. Mau nikah kapan sebagainya. Sama kayak misalnya ketika aku tiba-tiba misalnya yang perempuan itu terutama misalnya tiba-tiba ada yang lamar bulan depan, orang tua udah nggak kaget. Kenapa? Karena orang tua udah siap, oh anaknya itu sudah siap menikah. Kan yang jadi masalah ketika teman-teman nggak bilang sama orang tua nggak ngerti, orang tua itu nggak siap secara mental, nggak siap secara materi juga kayak gitu. Nah, dari diskusi tentang rencana hidup itu, deal-dealan misalnya teman-teman punya 10 poin misalnya. Katakanlah yang deal cuma 6 poin. Itu udah cukup teman-teman. 4 poinnya ngikutin orang tua itu nggak masalah. Nggak harus 10-10-nya itu ngikutin misalnya pokoknya 10. Katakanlah misalnya cuma 5 gitu. 5 goals gitu ya. 5 goals yang ada dalam 5 tahun ke depan. Deal 3 itu udah nggak masalah. 2-nya itu ngikutin orang tua itu it's okay. Kenapa? Karena kalau kita maksa buat deal 5 itu kayaknya agak susah. Kan kita juga pengen kitanya bahagia. Orang tua juga bahagia kan. Orang tua merasa bahwa oh anakku mau menjalani apa yang aku minta kayak gitu. Jadi kadang-kadang kan orang tua seperti itu. Orang tua pengen anaknya juga ngikutin apa kata orang tua. Nah, kamu selalu harus sediakan slot seperti ini teman-teman. Nggak harus semuanya itu, segalanya itu harus kamu. Makanya membangun komunikasi, membangun negosiasi sama orang tua itu penting banget. Gitu. Pertanyaan berikutnya, semoga dipahami ya yang tadi. Dan itu sebenarnya harus dipraktekkan. Buat yang belum punya segera bikin. Buat yang sudah punya tapi belum ngobrol sama orang tua, kalau bisa malam ini ngobrol. Kayak gitu. Gue ngobrolnya jangan via telepon ya, kalau bisa ketemu, kalau masih jauhan misalkan pas pulang itu udah ngobrol kayak gitu sih, sampai di titik, nah ini yang penting teman-teman, sampai di titik nggak ada lagi celah di mana orang tua itu bingung sama kamu atau ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Karena kalau aku hari ini itu orang tua itu udah nggak nanya anaknya itu mau jadi apa, mau kayak gimana sebagainya. Orang tua udah tahu aku tuh mau ngapain sampai bertahun-tahun mendatang. Jadi ya udah santai aja kayak gitu. Sudah tidak ada terbebani, bahkan ketika sudah menikah juga tidak ada intervensi. Intinya kayak gitu. Kemudian itu ya pertanyaan itu ya jawaban buat Silmi Farha Fauzia. Semoga menjawab. Ada pertanyaan lain? Ini dari Ai ya, ada. Mas Matu tadi kurang menyimak, set goals lebih baik buat yang dibuat dulu adalah yang jangka jauh teman-teman. Kalau tadi ya, nih ya, set goals yang dibuat itu yang jauh banget dulu, sampai kalau bisa sekian puluh tahun mendatang, baru teman-teman turunkan menjadi action plan.
menjadi goals jangka pendek. Aku mau ke Jakarta nih, gitu kan. Aku mau ke Jakarta. Goals berikutnya adalah sambil aku jalan ke Jakarta, aku mau naik kereta dulu sampai Purwokerto, dari Purwokerto aku mau naik bis sampai Cirebon, dari Cirebon aku mau jalan kaki sampai Karawang, dari Karawang aku mau naik taksi sampai Bekasi, ya kayak gitu. Jadi teman-teman harus bikin goals jangka pendek, goals jangka jauh dulu, baru goals jangka pendek. Kalau teman-teman cuma bikin 5 tahun ke depan, pertanyaan berikutnya habis 5 tahun mau ngapain, itu kan jadi masalah nanti. Kayak gitu. Ketika teman-teman punya jangka yang jauh, teman-teman nurunin jadi 10, jadi 5 tahun, jadi per 1 tahun, itu akan mudah banget. Intinya kayak gitu. Ada lagi? Ada caranya ini. Dari Teguh. Nih caranya ini. Bikin measurement sendiri. Udah. Tidak ada jawaban yang lain. Kenapa? Kalau teman-teman masih nggak punya ukuran buat diri sendiri, teman-teman tidak akan pernah bisa menghilangkan cara rasa membandingkan dengan orang lain ini. Kayak gitu sih. Ini satu panel ini sudah menjelaskan pertanyaanmu dengan jelas. Ini udah cara khususnya, tidak ada yang lebih khusus lagi. Oke, ada yang lain? Saya boleh ya Kang nanya? Boleh. Perlu nggak sih kita membuat semacam backup plan gitu terhadap 5 tahun goals kita? Misalnya aku ada goals plan A-nya itu pingin jadi A, tapi buat backup-nya aku jadi B aja deh gitu. Ini ada di slide 5 tadi sebenarnya. Jadi ketika kita bikin action plan, buatlah semua kemungkinan rencana gitu. Jadi buatlah semua kemungkinan rencana. Intinya adalah A sampai Z-nya itu kalau bisa teman-teman buat semua. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu plan yang mana yang akan jalan, teman-teman. Makin kita punya kalau kita berdoa katakanlah gitu, makin doanya itu banyak gitu ya, makin kemungkinan untuk tergabungnya itu makin besar gitu. Entah di doa yang mana kayak gitu. Kalau kita punya banyak sekali hal yang ingin kita capai gitu, misalnya rencananya tujuannya cuma satu, tapi jalannya itu banyak, itu akan memudahkan kita untuk mencapai hal-hal tersebut gitu. Kemudian backup plan itu kan sebenarnya kayak gini, kalau kita nggak mencapai boleh nggak sih jalan, boleh banget gitu. Dan kalau bisa backup plan ini juga terkomunikasikan, artinya ketika misalnya gini, misalnya tiba-tiba teman-teman kan pengen misalnya orang tua tahunya teman-teman habis lulus itu mau S2 misalnya. Teman-teman, orang tua itu tahunya kamu, habis lulus anakku itu mau langsung S2. Terus tiba-tiba teman berbuah pikiran, aku mau kerja aja gitu. Jadi kalau orang tua nggak tahu perubahan rencana yang drastis kayak gitu, orang tua itu bisa bingung kayak gitu. Kamu juga bingung sih kayak gitu. Kamu juga bingung untuk mendapatkan dukungan, intinya kayak gitu sih. Sehingga ketika teman-teman punya backup plan, itu akan lebih mudah. Dan backup plan-nya juga terkomunikasikan. Itu sih, Vi. Ada pertanyaan nih dari Rahma. Ini ya, aku harus nambah satu slide-nya. Jadi, dan namanya Chris manajemen risiko. Bahkan ini ada bidang pekerjaan yang ngurusin kayak gini. Jadi bagaimana caranya mengelola diri agar berani mengambil risiko? Jawabannya cuma satu, teman-teman harus tahu risikonya itu apa. Nah, ini yang jadi menarik adalah ketika teman-teman bikin goals, bikin tujuan misalnya. Ketika teman-teman memutuskan untuk misalnya habis lulus kuliah nih, teman-teman memutuskan untuk kerja mandiri atau jadi freelancer atau tidak, intinya tidak terikat perusahaan dengan lembaga. Risikonya apa? Risikonya adalah teman-teman tidak punya gaji bulanan. Teman-teman harus lebih kerja keras lah intinya gitu. Nggak punya gaji bulanan, lebih kerja keras, tidak ada jenjang karir dan sebagainya. Kalau teman-teman kenal sama risiko ini, teman-teman akan lebih berani. Kalau justru yang jadi masalah adalah banyak sekali orang yang membuat goals atau ngambil keputusan, tapi mereka nggak tahu risikonya itu apa. Nah, itu yang jadi masalah. Mereka nggak antisipasi, teman-teman. Kayak aku misalnya, aku kan memilih jalan sebagai seorang penulis. Seorang penulis itu tidak punya gaji bulanan. Aku punya goals, misalnya punya rumah, punya mobil, sebagainya. Aku pikir gimana ya caranya? Ada caranya. Kemudian aku petakan risikonya. Risikonya memang kerjanya capek banget. Aku harus keliling ngambil proyekan-proyekan yang lain dan sebagainya. Itu melelahkan sekali. Tapi itulah bagian risiko dari keputusan yang aku ambil, teman-teman. Justru adalah yang
harus teman-teman lakukan adalah kenal sama konsekuensinya, atau kenal sama, ini aku tulis ya, intinya adalah teman-teman kenal baik sama risiko atau konsekuensinya, kayak gitu. Jadi kalau teman-teman nggak kenal sama ini bahaya sih. Ketika kita ngambil keputusan, ketika ngambil pilihan, terus teman-teman nggak tahu risiko atau konsekuensinya apa, itu sama aja bunuh diri sih, kayak gitu. Nanti ketika kejadian hal-hal yang tidak diinginkan, kita nggak punya rencana yang lain, nggak punya backup plan. Sama kayak kondisi sekarang, misalnya di tengah kondisi pandemi kayak gini, bisnisku kan semuanya, bukan semua, salah satu bisnisku kan berhenti total. Berhenti total itu dalam artian sama sekali tidak punya pendapatan, alias 0 sampai mungkin 3 bulan ke depan. Tapi backup plan kan sejak bertahun-tahun itu sudah ada, bahwa pekerjaanku itu tidak cuma satu. Aku kan menjadi penulis dan sebagainya, dan pekerjaan-pekerjaan lain yang tidak dipublish kayak gitu. Jadi pendapatan itu tetap masuk. Bayangkan kalau orang-orang yang tidak punya pilihan lain, atau ketika dia bekerja dia tidak punya sumber pendapatan yang lain. Ketika ada kondisi sekarang, ya langsung nggak punya pendapatan sama sekali, dan itu berisiko banget teman-teman. Sehingga kita harus kenal baik sama apa yang kita jalani sih, kayak gitu. Termasuk kalau ini diskusi sama orang tua, teman-teman juga harus tahu risiko yang, kan teman-teman yang paling kenal sama orang tua kan, teman-teman harus tahu kira-kira kalau aku ngomong kayak gini sama orang tua risikonya kayak gimana. Karena bahasa orang tua kan berbeda ya sama kita. Kita itu bahasanya sangat futuristik, sangat idealis gitu. Orang tua itu sangat realistis gitu. Anakku bisa makan apa enggak, gajinya gede apa enggak, cukup makmur apa enggak, kayak gitu. Hal-hal yang sifatnya konkret dan bisa dilihat secara langsung, intinya kayak gitu. Semoga menjawab ya. Intinya adalah jawabannya cuma satu, kenal baik sama risiko. Terus kalau kalau orang tua mungkin meragukan kemampuan kita, ya tunjukkan. Maksudnya kamu lakukanlah dulu gitu, buktikan. Kamu nggak usah bilang sama orang tua untuk melakukan itu, coba sekali-kali buktikan. Kamu pernah naik gunung tanpa bilang sama orang tua, bilangnya itu baru setelah turun. Sometimes kita harus melakukan hal-hal kayak gitu teman-teman. Artinya kita melakukan sesuatu yang tidak melanggar syariat atau melanggar apa gitu, tapi sekaligus kita bisa membuktikan bahwa kita itu bisa kayak gitu. Intinya kayak gitu sih. Jadi kadang-kadang kita butuh untuk sekali menjadi anak nakal sih. Itu penting untuk merasakan bahwa adrenalinnya, bagaimana kita berusaha untuk memecah barrier, bagaimana kita untuk memecah stereotip orang tua tentang diri kita. Sometimes kita harus jadi anak nakal. Nakal dalam tanda kutip ya, bukan hal-hal yang sifatnya negatif, tapi hal-hal yang sifatnya positif. Teman-teman tanpa izin melakukan sesuatu untuk break sih. Teman-teman misalnya bekerja freelance gitu, teman-teman yang sambil kuliah gitu, aku pengen punya pendapatan pas kuliah gitu, ya coba aja bekerja sebagai pramusaji di McD, jadi pelayan di di restoran, jadi tukang cuci piring, apapun yang sifatnya yang bisa membuktikan bahwa teman-teman itu bisa kok gitu. Gak kebayang kan misalnya teman-teman habis lulus belum pernah bekerja sama sekali, nggak tahu rasanya susahnya nyari duit, habis lulus teman-teman nggak ada bayangan sama sekali bekerja itu kayak gimana dan capeknya itu kayak gimana. Itu akan jadi sangat berisiko ketika teman-teman mengatakan ke orang tua, Pak Bu aku pengen freelance, tanpa teman-teman tahu gimana sih kondisi dalam dunia freelance itu kayak gimana. Itu sih. Jadi teman-teman harus buktikan sejak sekarang sih. Gitu. Kemudian Wira, pertanyaannya mungkin sudah dulu ya, karena tinggal 10 menit lagi. Untuk Wira, mungkin mau tanya, terus itu kita nentuin berapa tahun kita harus tentuin waktu actionnya juga atau enggak? Karena sudah menentukan kita capai. Gini. Nah ini dia, kadang kadang suka bingung menargetkan kira-kira akan tercapai berapa lamanya. Ini balik lagi ke sini. Nih, teman-teman kalau nggak punya tujuan yang spesifik, jelas definisinya dan kriterianya, dan nggak bisa diturunkan dari action, mending itu tujuan dihapus aja. Kenapa? Itu buang-buang waktu. Karena gini, teman-teman ketika teman-teman bikin goals, teman-teman harus tahu ini tuh harus tercapai dalam berapa lama. Teman-teman bisa membayangkan, bisa mengira-ngira ya dengan kapasitas teman-teman, ini tuh bisa tercapai dalam berapa tahun sih, apa yang harus lakukan, sebagainya. Kalau teman-teman nggak bisa menurunkan itu mending nggak usah diambil sama sekali. Teman-teman akan capek doang di sana hanya untuk terjebak dalam kondisi tersebut gitu. Ini kapan harus tercapai? Kalau teman-teman nggak berani buat ngeset goalsnya, set waktunya, itu mending nggak usah. Kayak gitu. Kalau aku misalnya, katakanlah mau jadi bikin startup itu kan ada masanya. Masa per 3 tahun, per 5 tahun, sebagainya. Kalau teman-teman baru 1 tahun kemudian berhenti, itu yang jadi masalah sebenarnya. Karena startup itu biasanya kalau teman-teman yang mau bikin startup, di 3 tahun pertama itu biasanya itu masih rugi. Artinya teman-teman itu nggak punya pendapatan.
karena harus masih masih bakar duit atau masih harus benar-benar ngebuka pasar. Di tahun kelima mungkin baru HPP. Di tahun 5 ke atas kalau bisnis modelnya berhasil, teman-teman baru akan dapat keuntungan. Nah, kayak gitu teman-teman. Sehingga kita harus punya benar-benar set waktunya itu kapan. Kalau suka bingung, ya udah mending nggak usah dari sekarang. Ada kutipan, jika kamu tidak membangun impianmu, maka kamu akan dipekerjakan orang lain untuk membangun. Mungkin kalau saya jadi si kamu akan merasa, ngapain sih kamu capek kerja? Kamu harus punya mimpi sendiri, bangun. Tapi sekarang masih belum punya mimpi. Itu gimana, Kang? Nah ini, tadi balik lagi ke sini ya. Sekarang kalau bingung itu nggak apa-apa. Artinya adalah kalau kamu belum punya goals-nya itu apa, sebenarnya itu nggak apa-apa. Yang penting itu nggak berhenti, teman-teman. Kadang-kadang kita menemukan mimpi kita atau hal-hal yang mendasar yang ingin kita lakukan itu ketika kita bekerja kepada orang lain. Kita lagi ada di petnya orang lain, di jalannya orang lain. Teman-teman bekerja sebagai tim di sebuah startup, teman-teman bekerja sama dengan orang lain, teman-teman baru merasakan, oh ya kayaknya ini jadi goals. It's okay teman-teman. Jadi case-nya adalah nggak apa-apa bingung sekarang, tapi yang penting nggak berhenti. Intinya kayak gitu. Jadi mewujudkan mimpi orang lain. Jadi menjadi apapun, menjadi kalau dalam pekerjaan misalnya, itu kita tidak semata-mata mewujudkan impian orang lain, teman-teman. Nanti kalau semua orang berpikir seperti itu, tidak ada yang namanya kerjasama, tidak ada yang namanya kolaborasi, tidak ada yang namanya networking dan sebagainya. Kenapa? Karena orang-orang kalau berpikiran seperti itu akan jadi sangat egois. Kita punya yang namanya mimpi komunal atau goals yang sifatnya komunal atau milik bersama. Kita juga punya sifatnya milik pribadi. Sometimes kalau kita nggak punya goals pribadi, coba kita mewujudkan goals yang sifatnya komunal, mimpi banyak orang. Kayak gitu. Mimpi banyak orang itu apa sih? Misalnya gini, anak-anak yang pengen sekolah tapi nggak punya biaya, itu kan mimpi orang lain ya. Pernah nggak teman-teman berusaha untuk mewujudkan mimpi orang lain yang seperti itu? Teman-teman mengumpulkan donasi dan sebagainya, teman-teman bikin komunitas, teman-teman bikin gerakan untuk bisa mewujudkan impian anak-anak untuk lanjut sekolah. Itu adalah salah satu hal yang mungkin teman-teman nggak punya tujuan. Aku ngapain ya kayak gini? Tapi barangkali dengan kita berusaha untuk membangun mimpi-mimpi orang lain seperti itu, kita akan nemu tujuan kita kok. Kayak gitu sih. Jadi itu ya, ada mimpi yang sifatnya komunal atau mimpi bersama, mimpi banyak orang kayak gitu, dan mimpinya itu sama-sama pengen menciptakan negara yang baik, negara yang aman. Itu adalah mimpi kita bersama, teman-teman. Kalau kita nggak punya mimpi sendiri, ya udah coba kita wujudkan bagaimana sih mewujudkan mimpi yang sifatnya bersama-sama itu. Gitu. Terus misalnya goals perusahaan itu kan juga ada ya. Mimpi perusahaan itu seperti apa, jangka panjang, jangka pendeknya itu ada. Bagaimana kita bisa mewujudkan mimpi itu? Barangkali ketika kita mengerjakannya kita tahu, oh aku itu pengen ini. Ini kayak gitu sih. Ada 5 menit terakhir ya, ada yang mau ditanyakan lagi? Semoga menjawab semua ya tadi ya. Satu pertanyaan terakhir ya teman-teman kalau masih ada. Oke. Cepat banget boleh ya ngomongnya. Dwi itu udah ngacem. Mangga Dwi, boleh ditulis. Belum masuk ya. Oh ini, Mas pernah nggak sih ngalamin kegagalan dalam hidup? Oh, kegagalan itu biasa aja teman-teman. Artinya kegagalan itu bukan sesuatu yang memalukan, bukan juga sesuatu aib gitu ya. Bukan juga sesuatu yang harus kita berusaha hindari atau terus kita denial. Intinya kenapa? Karena kegagalan itu part of risiko. Maksudnya gagal itu salah satu risiko terbesar dari setiap pilihan yang kita buat. Udah, intinya kayak gitu. Apa yang harus kita lakukan? Evaluasi dong. Kita kira kemarin salahnya di mana sih? Entah di caranya. Barangkali juga goalsnya kita yang salah sehingga kita harus mengubah goals kita. Mulai dari awal lagi. Mulai dari awal lagi juga sesuatu yang sama, yang biasa aja. Maksudnya kayak gini, kalau sesuatu itu berharga buat kita, memulai dari awal itu it's okay. Bayangkan kalau teman-teman udah tahu itu sesuatu yang berharga, terus misalnya teman-teman pengen banget bekerja sebagai pekerja lepas, terus teman-teman tahu itu berharga banget buat teman-teman, terus teman-teman bekerja baru setahun gitu ya, bekerja lepas gitu sebagai freelance baru setahun, teman-teman menemukan kegagalan langsung sakit kepala, ya udah aku jadi PNS aja gitu, terus teman-teman besoknya jadi PNS,
terus menjalani kehidupan seumur hidup sebagai PNS dalam kondisi itu bukan pilihan atau goals teman-teman. Teman-teman harus hanya melakukan sebagai sebuah pelarian karena kegagalan kemarin. Kalau kita punya goals dan goals itu berharga dan goals itu sesuatu yang sangat valuable buat kita, teman-teman pasti akan melakukan apapun. Jujur jadi pertanyaan ketika teman-teman baru gagal terus tiba-tiba teman-teman langsung langsung ya udah nggak usah diwujudin lagi gitu, nggak mau evaluasi, nggak mau melakukan hal itu gitu, memulai dari awal, memulai dari nol, itu adalah proses yang harus kita jalani teman-teman, dan itu biasa aja. Artinya dalam kita menjalani kehidupan ini itu adalah proses yang alami. Cuma mungkin kita selalu memikirkan apa kata orang tua, aduh umurnya udah kelewat tua, aduh udah umur segini masa baru mulai, sebagainya. Pertimbangan kita itu adalah pertimbangan yang sifatnya untung rugi. Artinya adalah teman-teman baru mengukurnya dari perspektif orang lain. Kita harus lebih sibuk memikirkan apa kata orang dan sebagainya. Itu sih. Itu semoga izin jawab ya. Jadi nggak masalah, gagal itu ya juga sesuatu yang wajar kok. Gagal dan berhasil itu peluangnya sama-sama peluangnya 100%. Peluang untuk gagal 100%, peluang untuk berhasil juga 100%. Kayak gitu. Nah, oke Vi, udah berarti Vi, pas banget ini jam 10.58. Ya alhamdulillah, super banget ya Mas Gun, banyak insight yang didapat sama kami. Mungkin ada yang mau disampaikan buat closing statement dari Mas Gun? Closing statement, aku itu di CPR ku tadi. Kalau teman-teman belum punya life plan, teman-teman segera bikin dan segera komunikasikan dengan orang tua. Yang sudah punya juga segera komunikasikan dengan orang tua, karena barangkali orang tua kita itu adalah orang tua yang saleh dan saleha. Ya, itu berbahaya teman-teman. Punya orang tua yang saleh dan saleh itu berbahaya. Kenapa? Karena gini, kita punya goals, kita punya cita-cita, terus kita berdoa mau siang malam jungkir balik ngalor ngidul kayak gitu. Kita mau sampai jidatnya hitam sebagainya, kita berdoa, tapi di orang tua itu doanya B, yang terkabul itu doa orang tua, dan kita akan sakit kepala. Kenapa? Yang terkabul itu kan doa orang tua kita, sehingga teman-teman punya PR untuk bagaimana mensinkronkan atau menyelaraskan doa teman-teman sama doa orang tua. Jangan sampai ada miskomunikasi. Make sure bahwa apa yang didoakan orang tua itu sama dengan apa yang kalian inginkan. Itu kuncinya. Udah, ini doang kuncinya kalau teman-teman pengen goals-nya itu gampang dicapai. Karena restu orang tua itu akan memudahkan kita untuk mencapai goals-goals yang sudah kita buat. Intinya kayak gitu teman-teman. Selamat berdil-dilan sama orang tua habis ini ya. Ya, banyak quote yang didapat ya tadi, salah satunya jangan lupa untuk menyelaraskan doa kita dengan doa orang tua. Wah, super banget nggak sih teman-teman? Selama ini mungkin kita beda ya, jangan-jangan doanya sama orang tua, makanya beda juga hasilnya. Ya, nah mungkin itu aja kalau gitu ya Mas. Kami dari DRLK mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya karena sudah mau mampir di rumah kami. Ya, rumahnya bentuknya Zoom seperti ini. Sama-sama Vi. Iya, sukses terus Mas. Salam juga buat Mbak Apik sama Sabira ya? Iya. Sabira. Iya. Ya. Oke teman-teman, saya juga mengucapkan terima kasih sudah diundang ke sini. Semoga 1 jam tadi banyak hal yang bisa dipetik ya. Kalau nggak ada yang dipetik ya juga nggak apa-apa lah ya. Oke, terima kasih juga buat yang sudah undang sini. Saya izin keluar ya karena mau handle anak-anak. Ya, terima kasih banyak Mas. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, demikian ya untuk virtual class hari ini. Semoga bisa diambil, diserap sebanyak-banyaknya insight dan hikmahnya. Jangan lupa buat yang batch 2 resumenya ya. Jangan sampai ilmunya berhenti di kamu. Terus mari kita tutup virtual class hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama, alhamdulillahirabbil alamin. Dan silakan boleh meninggalkan kelas ya teman-teman.